Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So sekarang gue lagi mau bikin video tentang video berbagi ilmu sih. Jadi layarnya emang gue sengaja gelap karena emang temanya itu mendengarkan. Jadi kalian cukup memakai headset atau naikkan volumenya biar suara gue itu terdengar sama kalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu akan membuat gue makin semangat buat video atau konten yang bermanfaat buat kalian. Oke, stay tune dan jangan lupa nonton sampai habis. Langkah pertama, hidup hanya untuk satu mimpi. Life so short but dreams make you live in life. Cemas datang karena banyaknya tujuan. Cerita-cerita tentang seseorang yang terserang depresi biasanya diawali dengan lahirnya kecemasan dalam dirinya. Sementara, lahirnya kecemasan diawali karena ketidakmampuan seseorang mengontrol arah di dalam hidupnya. Jangan mengundang kecemasan hanya karena terlalu banyak menaruh tujuan dalam hidup Anda. Dalam pendidikan agama, khususnya anak-anak pesantren, nasihat qalilun qara afdalun min akasirin fara selalu ditekankan. Artinya, meraih hal yang sedikit namun kekal menjadi lebih baik daripada memperjuangkan hal banyak namun tidak tercapai. Nah, sebagai langkah pertama untuk mengatur mood, Anda memang harus memahami prinsip qalilun qara atau sedikit tapi kekal tersebut. Jangan mengharapkan kasirun fara atau banyak tapi terlepas. Alasannya cukup sederhana. Manusia selalu menyukai proses yang bertahap. Raihan-raihan kecil akan berbuah pada kepercayaan diri. Selanjutnya ia akan mampu meraih fokus dalam hidupnya. Selanjutnya adalah jangan menjadi perfeksionis. Siapa yang tidak mau meraih hasil sempurna? Hampir setiap orang menghendaki hasil itu. Banyak di dunia ini yang hidup sebagai pemuja kesempurnaan. Kesalahan sepele akan merusak citra yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Pada dasarnya, orang-orang berjiwa perfeksionis mempunyai misi hidup yang cukup besar. Mereka ingin melahirkan kesempurnaan. Ya, itu dia misi mereka. Sebagai seorang desainer grafis yang perfeksionis, seseorang akan menghabiskan malam-malamnya hanya untuk melihat gradasi warna pada salah satu desain iklannya. Sekali ia menemukan sedikit kombinasi yang kurang pas, ia akan merombak hasil yang sudah ia buat matang-matang. Atau, jika Anda adalah web developer yang perfeksionis, Anda akan menghabiskan hari-hari Anda untuk coding. Anda begitu memperhatikan proses input-output website buatan Anda. Begitupun Anda meneliti garis-garis outline website tersebut. Sedikit Anda menemukan garis outline yang kurang tepat dengan konsep web, Anda mengulang lagi proses pemrogramannya. Intinya adalah, jadikan perfeksionis sebagai motivasi untuk bekerja secara maksimal. Jadikan perfeksionis sebagai cara kita untuk bekerja secara detail. Akan tetapi, jangan sampai perfeksionis justru merusak semangat kerja dan konsentrasi. Kenapa pada kolom ketiga disebutkan perfeksionisme justru bisa merusak semangat kerja? Apa iya ada karakter perfeksionis yang justru membubarkan konsentrasi seseorang? Benarkah hanya karena terlalu menghendaki kesempurnaan kita jadi terjerembab dalam mood buruk? Seperti jamur, tidak semua perfeksionis itu baik. Brian Fry adalah seorang profesor psikologi di Trinity Western University. Ia berpendapat, perfeksionis mempunyai dua sisi yang saling berbenturan. Satu dampak paling berbahaya dari perfeksionis adalah potensi mempunyai umur lebih pendek dibanding lainnya. Fakta ini cukup mendasar, mengingat efek buruk perfeksionis langsung mengarah kepada mental seseorang. Brian Fry menyebut perfeksionis sebagai kebaikan yang harus dipuji, namun dalam keadaan tertentu harus siap untuk dihilangkan, seperti jamur, tidak semuanya baik dikonsumsi. Perfeksionisme adalah kebaikan yang harus dipuji, tapi di luar batas tertentu, itu menjadi bumerang dan penghalang. Kemudian, kesempurnaan terletak pada proses, bukan hasil. Ada beberapa hal yang realistis namun tidak dipegang oleh para perfeksionis.
Mereka kadang tidak bisa berpijak di atas bumi, meletakkan kesempurnaan pada hasil sama. Sama halnya memforsir diri Anda untuk menyusun bangunan kastil di tengah hampasan ombak pantai. Anda mungkin bisa membuatnya, namun beberapa saat kemudian akan hancur juga. Sampai akhirnya akan ada namanya frustasi. Dari mana lahirnya frustasi? Dari mana lahirnya frustasi? Kenapa Anda begitu memikirkan kegagalan yang Anda rasakan? Dari mana asal mulai perasaan seperti itu? Nah, secara psikologis, frustasi disebabkan oleh dua hal yang saling berkaitan. Pertama adalah fakta buruk yang menyelimuti kehidupan Anda. Kedua adalah emosi akibat dari kenyataan yang Anda hadapi. Kedua hal itu saling berputar satu sama lain. Semakin kuat putarannya, semakin dalam rasa frustasi dalam diri Anda. Frustasi semakin parah jika diiringi dengan daya imajinasi pelakunya. Manusia memang makhluk yang mempunyai kecenderungan untuk berimajinasi. Sementara imajinasi selalu berangkat dari emosi yang sedang dirasakan. Jika emosinya buruk, imajinasinya pun mengarah kepada hal-hal negatif. Selanjutnya, imajinasi tersebut memberi dampak pada sisi psikologis seseorang. Emosi yang semula berada level 3, namun bisa naik ke level berikutnya. Berikut runtutan semakin kuatnya frustasi yang dirasakan seseorang. Pertama, berawal dari emosi. Kedua, dilanjutkan dengan imajinasi. Ketiga, imajinasi memberi feedback terhadap sisi psikologi. Keempat, emosi semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah frustasi semakin parah. Kurang sah rasanya ketika kita membahas frustasi, namun tidak mengulas tentang awal lahirnya konflik dalam diri seseorang. Pernahkah Anda menanyakan dari mana lahirnya perasaan bimbang? Atau kenapa Anda bisa merasakan galau ketika Anda berada di antara dua pilihan yang harus segera ditentukan? Dalam beberapa hal, frustasi datang karena konflik batin yang sedang kita rasakan. 4 macam konflik yang biasa dirasakan oleh seseorang. Di antaranya yaitu konflik mendekat, approach konflik. Selanjutnya konflik menjauh, avoidance konflik. Selanjutnya konflik mendekat menjauh, approach avoidance konflik. Terakhir konflik ganda, double approach avoidance konflik. Langkah ketiga yaitu endurance, langkah mengontrol energi. Endurance berarti daya tahan. Ibarat robot, setelah dibentuk mesin yang sedemikian canggih, endurance adalah komponen yang membuat robot itu mampu bergerak lebih lama. Orang-orang besar dijamin sulit meraih level puncaknya jika tidak ada komponen satu ini. Seseorang yang tidak memiliki daya tahan dengan sendirinya akan kehabisan energi sebelum mencapai goal yang diinginkan. Nah, kemudian jangan berjuang seperti Hakokah. Apa itu Hakokah? Mutarrif bin Abdullah mengatakan, seburuk-buruk perjalanan adalah Hakokah. Hakokah adalah berkendara dengan semangat yang meledak-ledak hingga saking semangatnya justru membahayakan diri dan kendaraannya. Nah, disebutkan juga di dalam sebuah hadis, seburuk-buruk pemimpin adalah al-hutamah, yang artinya orang yang serampangan memimpin keluarga. Serampangan diartikan dengan sembarangan saja, seenaknya saja, asal saja, berkata-kata apa saja. Jika melihat arti tersebut, maka tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang cenderung agresif di awal, namun loyo di tengah jalan. Akan tetapi di dalam lanjutannya, memberikan arti serampangan dengan membabi buta, tanpa ada perhitungan, tidak dengan cermat, maka kita akan terbiasa nge-push energi di awal terkena sindirannya. Posisi terbaik di dunia ini adalah keseimbangan. Posisi terbaik bukan Anda bekerja 15 jam hari ini, namun hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 3 jam saja di hari esoknya. Langkah ketiga adalah lebih baik menghindar daripada melawan. Dalam tubuh kita terdapat 2 reaksi yang bisa kita lakukan saat bertemu sesuatu yang membahayakan, yakni menghindar dan melawan.
Ketika kita melawan, berarti harus menerima menyiapkan amunisi yang kuat. Contoh, ketika Anda memilih menerjang hujan untuk mempercepat waktu pulang, maka Anda harus siap dengan tubuh yang kuat. Jika dalam film-film superhero menghindar selalu diartikan sebagai pengecut, berbeda lagi dengan tinjauan psikologi. Ada kalanya seseorang harus menghindar sesuatu atau ia akan menerima konsekuensi parah di saat melawannya. Seperti ketika Anda tidak terbiasa bekerja di ruangan yang pengap, maka ada baiknya Anda menghindari ruangan seperti itu daripada Anda tidak bisa bekerja secara produktif. Lalu, bagaimana dengan mood? Apakah dalam pemeliharaan mood kita lebih baik menghindari rintangan atau melawannya? Mood adalah lingkup yang sangat sensitif. Ya, pahami dulu bahwa mood adalah wilayah yang sangat sensitif dalam hidup Anda. Mood melingkupi perasaan Anda yang secara tidak langsung akan berujung pada daya konsentrasi Anda. Nah, dalam wilayah-wilayah yang sensitif, anjuran paling tepat adalah menghindari segala sesuatu yang membuatnya marah. Nasihatnya lebih baik mencari jalan lain daripada membuat mood Anda marah. Langkah yang keempat adalah scheduling beban pikiran. Ada istilah jangan menua karena memikirkan hal-hal yang tidak penting. Sama halnya jangan bimbang karena berpikir tentang hal-hal yang bukan prioritas. Nah, untuk itu dahulukan yang prioritas. Membuat daftar prioritas hidup wajib hukumnya jika kita menginginkan sebuah kedisiplinan. Membuka skala prioritas tidak hanya untuk mimpi-mimpi dan tujuan hidup. Anda bisa juga membuat skala prioritas yang bersifat beban pikiran setiap hari. Ada berbagai macam beban pikiran di dalam hidup. Pertama, beban yang berkaitan dengan karir. Kedua, beban pikiran berkaitan dengan lingkungan sosial. Ketiga, beban pikiran yang berkaitan dengan perbaikan diri. Masing-masing dari ketiga beban pikiran tersebut mempunyai bobot berbeda-beda. Beban antara satu individu dengan individu yang lain tidak bisa disamakan. Ada yang lebih memprioritaskan pikiran dalam skala sosial, ada juga yang lebih memikirkan karirnya. Intinya yang harus Anda lakukan adalah menggenerate masing-masing dari ketiga beban pikiran tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah jika bukan urusan kita, kenapa harus ikut campur? Contohnya saja, jika Anda mempunyai tetangga yang setiap malam selalu ribut terus, entah karena suaminya telah pulang, entah karena anaknya terus merengek, atau karena faktor-faktor internal mereka lainnya, kenapa Anda harus menenggelamkan diri berlama-lama hanya untuk memikirkan kehidupan mereka? Anda berusaha menjadi tetangga yang baik. Anda tidak akan melewatkan sedikit pun problematika yang sedang mereka rasakan. Namun tahukah Anda, keadaan seperti itu justru membuat Anda menguras energi percuma. Cukuplah berempati dalam batas-batas tertentu. Mengetahui wilayah mana yang harus dipikirkan dan mana yang tidak menjadi salah satu kunci untuk menjaga mood Anda tetap dalam kondisi high. Mulai sekarang Anda harus punya pengendalian diri untuk tetap tenang, berpikir dalam kontrol, dan berempati dengan tepat. Actually, Anda tidak dapat mengontrol apa yang terjadi pada diri Anda. Tetapi Anda bisa mengontrol sikap Anda atas apa yang menimpa diri Anda. Oke, sekian dulu listennya. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang bimbang dengan karakter, impian, dan pendirian. Dan maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan, karena gue masih belajar. So, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena itu akan membuat gue semakin semangat buat videonya. Dan silakan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan atau requestan video-video yang kalian inginkan buat gue jadiin konten. Oke, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.